Oke, jadi kalau kita ngomongin spesifikasi laptop gaming, topik ini tuh gak ada habisnya dan sedikit tricky. Misal saya merekomendasikan Intel Core i7 12700H. Bakalan muncul pertanyaan, Bang 12700H bagus gak buat gaming? Ya bagus. Terus bakalan ada pertanyaan lagi, Bang 12700H bagus gak buat editing? Ya bagus juga, cuman kalau pertanyaannya apakah enak? Belum tentu. Kenapa belum tentu enak? Ya kalau misalkan device kalian prosesornya Intel Core i7 12700H tanpa dedicated graphic card yang memadai, monitornya juga seadanya, ya sayang prosesornya terlalu bagus gitu. Jadi masih bottleneck. Nah di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang udah pakai Intel Core i7 12700H, tapi setiap komponennya itu saling memadai. Jadi minim banget bottleneck. Dan perkenalkan ini adalah Acer Predator Helios. Belakangan ini kayaknya Acer lagi rajin-rajinnya bikin laptop ya. Bukan rajin sih, tapi emang fokusnya di laptop. Cuman untuk tahun ini adalah kedua kalinya saya nge-review Acer Predator Helios 300. Sama namanya, cuman beda spesifikasi. Kalau yang kemarin kita bahas itu dia masih pakai Intel Core i9 11900H dengan RTX 3070. Yang sekarang dia udah pakai Alder Lake Intel Core i7 generasi ke-12 12700H dengan RTX 3070 Ti. Dan untuk performanya walaupun ketinggalan cuma satu generasi, tapi untuk hasil tes kita sama-sama Acer Predator Helios 300-nya ini performanya cukup lumayan jauh. Di Predator Helios 300 versi kemarin yang udah pakai Intel Core i9 tapi generasi 11 untuk skor Cinebench-nya tertinggi itu dia ada di 1500. Sedangkan untuk yang seri Intel Core i7 ya, bukan Intel Core i9 tapi generasi ke-12, di Cinebench R15-nya dengan skenario rata kanan dia skor tertingginya ada di 2818. Kalau yang dulu-dulu biasanya itu performanya nggak terlalu signifikan jauhnya. Jadi kalau misalkan Intel Core i7 generasi ke-12, performanya bakalan mirip-mirip dengan Intel Core i9 generasi ke-11. Tapi ini enggak, Intel Core i9 generasi ke-11-nya lumayan jauh skor Cinebench R15-nya. Terus ketika kita loop sebanyak 10 kali, Intel Core i7 12700H dia bisa stabil ya, nggak pernah turun di bawah 2500. Sedangkan Intel Core i9 stabilnya di 1500. Dan yang perlu dicatat, skor ini adalah ketika kita menggunakan Bandicam. Bandicam itu lumayan banyak makan CPU. Jadi kalau misalkan nggak pakai Bandicam, skornya harusnya bisa lebih kenceng. Jadi kalau kita ngomongin performa, Acer Predator Helios 300 dengan Alder Lake-nya ini gila kencengnya. Tapi gimana kalau misalkan kita gunakan untuk editing? Ketika kita tes render di software editing Adobe Premiere Pro dengan template yang memang bisa kita pakai, video resolusi 4K, ekspornya juga di 4K, dia butuh waktu render itu hanya 1 menit 10 detik. Sementara untuk yang Intel Core i9 generasi ke-11 itu 1 menit 31 detik. Jadi selisihnya lebih kencang Intel Core i7 Alder Lake dengan sekitar 20 detik. Terus di software editing Blender dengan template BMW, CPU rendernya juga lumayan selisihnya. Di Intel Core i7 12700H mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 16 detik, sementara Intel Core i9, sekali lagi Intel Core i9 ya, bukan Intel Core i7, Intel Core i9 11900H 3 menit 54 detik, selisihnya 1 menit lebih. Sementara kalau kita ngomongin GPU rendernya, ya karena yang pakai Intel Core i9 itu pakai 3070, sementara 12700H-nya pakai 3070 Ti, ya ini beda sih ya, beda SKU. Jadi untuk Blender GPU, si Intel Core i7 dengan RTX 3070 Ti-nya mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 39 detik. Sementara untuk Intel Core i9 dengan 3070 non Ti itu 7 menit 33 detik. Dan kalau kita ngomongin Nvidia RTX 3070 Ti-nya, ini versi yang 150 watt untuk TGP-nya dan VRAM-nya ada 16 GB GDDR6. Dan kalau digabungkan dengan Intel Core i7 12700H, di hampir semua game kalau kita bandingkan dengan yang Intel Core i9 kemarin, wah masih unggul jauh yang Intel Core i7 generasi ke-12 dengan RTX 3070 Ti-nya ini. Di game Valorant kita pakai resolusi bawaannya Acer Predator Helios 300 1440p atau 2K. Valorant untuk FPS tertingginya dia bisa tembus di 220 FPS dan ini kita set di high. Di game Dota 2 dengan resolusi yang sama, grafiknya juga rata kanan, best looking, dia bisa dapat average itu sekitar 110 FPS. Lanjut ke game yang kayaknya udah wajib karena kalau misalkan game ini hilang banyak yang tanya, yaitu Genshin Impact. Dia bisa stabil di 60 FPS, gak ada masalah di game ini. Lanjut ke game AAA, kita coba dulu di game Control dan hasilnya dia bisa tembus-tembus lah FPS-nya ya, di atas 100 dengan average FPS itu 125 FPS. Di game Cyberpunk dengan resolusinya 2K juga, grafiknya ada di rata kanan dan hasilnya dia bisa dapat FPS yang juga lumayan tinggi untuk settingan yang rata kanan di kisaran 56 FPS.
Lanjut ke game Assassin's Valhalla dengan resolusi yang sama 2K juga dan very high untuk grafiknya, dan seperti yang kalian lihat untuk average FPS-nya itu masih di atas 60 FPS. Masih sangat nyaman untuk dimainkan. Terus game Assassin's Valhalla ini kan terkenal dengan temperaturnya yang super anget ya. Nah, kalau kalian lihat di bagian GPU dan juga CPU itu dia masih di bawah 90 derajat Celcius. Angka yang masih aman untuk dimainkan. Lanjut ke game Watch Dogs Legion. Di sini langsung aja kita pakai dia untuk pakai mobil, jadi framenya itu biar lebih padat, berubah-berubah. Dan hasilnya di resolusi 2K juga, terus di LSS-nya ada di performance, ray tracing-nya ada di high. Dia juga masih playable untuk dimainkan dengan average FPS itu scene padat seperti ini ya. Itu bisa 46, 47 dan ya kadang bisa nyentuh 50 FPS. Tapi kalau kita cuma jalan-jalan aja dia tembus di 60 FPS. Dan semua tes game tadi kita itu pakai mode turbo. Mode turbo ini kayak emang udah ibaratnya kalau misalkan mobil balap itu dia adalah tombol nos gitu. Jadi kalau misalkan dia ditekan, mobilnya tambah kenceng, laptopnya tambah kenceng. Tapi kalau mobil balap itu kan juga knalpotnya berisik ya. Nah ini sama juga exhaust atau fan-nya juga ikutan berisik. Tapi kita dapat performa yang lebih kenceng. Ya nggak masalah, kita bisa pakai headset biar suara kipasnya itu nggak terlalu terdengar. Karena suaranya lumayan kenceng. Kalau kalian pengen tahu mode turbo gimana suaranya, kira-kira seperti ini. Sebenarnya kita disediain juga fan profile yang bisa kita atur lewat aplikasi bawaannya Predator, yaitu Predator Sense. Memang nggak ada silent mode, cuman menurut saya mode autonya yang paling nggak berisik. Tetap kedengeran tapi yang nggak seberisik kalau mode turbo kita nyalain. Kalau kita coba intip desain fan-nya, ini masih sama kayak seri yang sebelumnya. Fan-nya itu ada dua, cuman yang membedakan adalah coolingnya. Kalau di seri sebelumnya, heat pipes-nya itu cuma 3, sedangkan di seri yang sekarang heat pipes-nya dikasih 5. Dan ternyata dengan heat pipe yang berjumlah 5 ini, dia jadi lebih dingin ketimbang generasi sebelumnya. Untuk suhunya di seri yang sebelumnya suhu tertingginya ya itu ada di 52 Celcius. Sedangkan di seri yang sekarang suhu tertingginya ada di 48 derajat Celcius. 4 Celcius lebih dingin dari yang sebelumnya, apalagi dibantu juga sama exhaust ada 4 juga. Di samping 2 dan di bagian belakang ada 2. Semua panasnya ini bisa tersalurkan dengan baik, dan untuk tombol-tombol yang biasanya kita gunakan untuk main game, WASD dan juga Aero itu nggak sepanas bagian belakang yang memang ada fan coolingnya. Mumpung masih bahas bagian dalamnya, kita coba lihat komponen apa aja yang bisa di-upgrade. Karena beda ya dengan generasi sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu bisa triple storage, masih ada port SATA kalau misalkan kita pengen konfigurasi triple storage. Tapi ini kita cuma dikasih satu slot M.2 aja. Kalau saya pribadi sih suka konfigurasi yang ini karena menurut saya dengan 2 slot SSD aja, satu bawaan, satu kosong itu udah cukup. Dan port SATA-nya hilang, baterainya jadi lebih gede karena secara dimensi kan dia lebih panjang. Dan untuk konfigurasi RAM-nya kalau saya lebih suka yang versi kemarin, walaupun dia single channel jadi 16 GB single channel. Kalau ini udah dual channel 16 GB jadi 8x2. Jadi kalau misalkan di seri ini ya kalau misalkan memang nggak mau upgrade ya udah 16 GB nggak apa-apa. Cuman kalau di seri sebelumnya kan saya tinggal beli aja RAM 16 GB untuk di upgrade 32 GB dual channel. Ini kalau mau upgrade 32 GB ribet, jadi 88-nya tadi harus dijual lagi, baru kita beliin 2 keping RAM 16 GB, jadi masih ribetnya di situ. Cuman ini sih perkara selera aja ya, kalau misalkan kalian udah pengen jadinya dual channel ya ini nggak masalah. Sekarang kita masuk ke bagian layarnya. Kalau untuk layarnya ini masih sama persis seperti seri Predator Helios 300 yang sebelumnya. Ukurannya juga masih sama, yaitu 15,6 inch dengan aspek rasio 16:9. Resolusinya 2K QHD dan refresh rate-nya 165 Hz. Terus kalau untuk kualitas warnanya dia juga udah 100% sRGB dan DJI P3-nya juga udah 100%. Jadi kalau misalkan kalian tanya, pertanyaan yang awal tadi 12700H ini enak untuk gaming atau editing? Ya sebenarnya keduanya enak asalkan komponen yang lainnya juga memadai. Kayak layarnya ini kan udah 100 sRGB. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk game AAA yang memang warna gamenya itu bagus, dia bakalan bagus. Untuk editing juga bagus. Kalau misalkan kita gunakan untuk entertainment, nonton film, warna yang pengen sutradaranya tampilkan di layar adalah warna yang memang kita lihat gitu. Jadi warnanya natural. Lanjut kita turun ke bawah sedikit, yaitu di bagian keyboardnya. Keyboardnya di sini punya travel distance yang lumayan nyaman, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Kalau saya gunakan untuk bikin script, wah saya lumayan cepet sih ya ngetik di keyboard ini karena feel-nya memang udah kayak keyboard eksternal saya. Terus buat RGB dari keyboardnya juga cukup terang dan cerah. Kita juga bisa custom RGB-nya ini di software Predator Sense. Terus untuk trackpad juga saya nggak ada komplain, feel-nya itu udah kerasa laptop yang mahal dengan travel distance yang pas. Jadi kalau misalkan kita klik seperti ini, dia nggak kerasa murah sama sekali, kayak pas gitu. Tactile-nya juga pas. Nggak ada komplain kalau untuk input device. Selanjutnya adalah berat dari laptopnya. Beratnya ini ada di 2,5 kg dan beratnya ini belum pakai adapter yang 280 wattnya. Ya, jadi dengan performa yang kenceng ini memang harus dibayar dengan
dimensinya yang cukup gede karena memang untuk airflow-nya biar kencengnya tadi nggak terlalu throttle. Ya wajar sih ya namanya laptop gaming ya. Standarnya 2,5 kg. Terakhir yang bakal kita bahas adalah portnya. Portnya di sini cukup lengkap, jadi ada 3 port USB-A, 1 port LAN, 1 port audio jack, 1 port Type-C yang juga udah support dengan Intel Thunderbolt 4. Terus untuk displaynya ada 1 port HDMI dan juga mini DisplayPort. Cuman yang nggak ada sayangnya baik di bagian keyboard atau di bagian port, yang saya sayangkan adalah nggak ada port untuk killer switch kameranya. Dan hampir lupa baterai untuk laptop gaming itu ya dia lumayan boros karena laptop gaming itu kan butuh power yang gede. Ini aja RTX 3070 Ti-nya 150 watt belum lagi CPU-nya. Makanya adapternya tadi 280 watt. Adapternya gede banget. Dan ketika kita gunakan untuk browsing pakai WiFi brightness 50% dia bisa bertahan itu sekitar 6 jam. 6 jam untuk sebuah laptop gaming menurut saya sih masih oke lah ya karena biasanya ya 3 atau 4 jam. Ini 6 jam. Ya masih oke lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Predator Helios 300 ini. Kalau kalian tanya harganya, saya jujur belum tahu berapa. Dan kalau saya tanya-tanya sih kemarin range-nya itu antara 26 juta sampai 30 juta. Tapi ya paling 26 juta 99 lah atau 27 juta kembali 1000. Paling loh ya. Untuk info lengkapnya nanti kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Tapi kesimpulannya dengan harga segitu, kalau memang kalian carinya performa, wah ini laptop memang performanya gila banget sih ya, kenceng banget. Terus juga sistem coolingnya pun juga memadai, dia nggak throttle. Terus Intel Core i7 12700H-nya ini fiturnya dimanfaatkan semua gitu. Jadi nggak hanya sekedar prosesor aja, tapi setiap komponen juga dibagusin sama Acer. Kayak contohnya displaynya udah 165Hz dengan 100 sRGB. Terus biasanya laptop-laptop lain itu banyak jebakannya gitu. Jadi memang dia udah pakai Intel Core i7 12700H, tapi USB-nya 3.2 bukan Thunderbolt. Ini udah Thunderbolt 4. Terus SSD-nya pun juga SSD yang kenceng, NVMe Gen 4 yang emang udah disupport sama prosesornya. Jadi speednya ini kemarin hampir 6300 Mbps untuk read dan juga write-nya. Terus untuk memori RAM-nya juga kita nggak dikasih memori RAM yang abal-abal, bukan DDR4, DDR5 yang memang udah disupport sama prosesornya. Jadi DDR5 dengan speed 4800 MHz, jebakannya itu kayak gak ada gitu di Acer Predator ini. Jadi kalau kalian beli ini udah pasti dipastikan tuningannya itu udah sesuai dengan prosesornya Intel Core i7 12700H. Terus kalau dari segi desain walaupun memang gak ada perubahan, tapi menurut saya desainnya Predator Helios itu udah terlihat gaming look banget sih ya. Gaming tapi simple gitu. Jadi nggak terlalu norak, nggak terlalu bling-bling gitu ya untuk Acer Predator dari segi desain. Kekurangannya sih mungkin bobot ya. Bobotnya ini lumayan 2,5 kg. Terus baterainya ini juga nggak terlalu awet, tapi juga nggak terlalu buruk juga untuk sebuah laptop gaming ya, ada di standar lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye bye.